Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang pengumpulan data dan analisis data dari David Hopkins dari bab 8 dan bab 9. Selanjutnya kami dari kelompok 5 yang beranggotakan yang pertama Putri Widyasari dengan NIM 2020611, yang kedua ada B. Faizati dengan NIM 2020631, yang ketiga ada Usnaida Firmatul Aisyah dengan NIM 2020632, dan yang keempat ada Ella Nur Aini dengan NIM 2020633. Selanjutnya yaitu materi pengumpulan data yang akan disampaikan oleh teman-teman. Saya persilahkan. Baik, kita akan mempelajari mengenai pengumpulan data. Yang pertama yaitu catatan lapangan. Catatan lapangan yaitu salah satu cara melaporkan hasil observasi, refleksi, dan reaksi terhadap masalah-masalah kelas. Catatan laporan dapat diformat dalam bentuk-bentuk yang berbeda. Catatan ini dapat berupa catatan yang berorientasi isu sejauh observasinya fokus terhadap salah satu aspek pengajaran atau perilaku ruang kelas dan dapat dilaksanakan secara berkelanjutan. Yang kedua yaitu rekaman audio tape. Rekaman audio tape yaitu salah satu metode penelitian menggunakan rekaman yang spesifik dan akurat dalam transkrip yang diperlukan. Oleh karena itu, guru memerlukan rekaman audio tape sebagai salah satu metode pengumpulan data untuk mendukung bentuk-bentuk evaluasi yang lain. Selain itu, audio tape juga dapat diputar kembali yang bisa menjadi starting point yang penting untuk investigasi selanjutnya. Yang selanjutnya yaitu diary siswa. Dengan menggunakan diary siswa untuk menelusuri feedback tentang episode pengajaran tertentu dan menilai kemajuan individu siswa. Dengan memeriksa diary menjadi cara cepat untuk memperoleh informasi. Beberapa guru pun menggunakan diary siswa sebagai materi pelajaran. Ketika siswa merasa nyaman dengan pendekatan ini, mereka dapat bebas menulis tentang guru-guru lain dan aspek-aspek sekolah. Yang selanjutnya yaitu wawancara. Wawancara menjadi sumber informasi yang sangat produktif bagi observer yang ingin memverifikasi observasi yang akan mereka laksanakan. Dalam penelitian kelas, wawancara dapat berlangsung dalam 4 kondisi, yaitu dapat dilaksanakan antara guru dan siswa, observer dan siswa, siswa dan siswa, ataupun guru dengan observer. Observer pada guru dan siswa dapat dilakukan pada saat pertemuan di kelas dikarenakan sangat menyita waktu. Sedangkan pada saat wawancara secara individual dilakukan jika ada kesempatan. Karena hal itu, wawancara individual menjadi sumber informasi yang sangat produktif bagi observer yang ingin memverifikasi observer yang akan mereka laksanakan. 5. Video tape recorder dan kamera digital. Video tape recorder dan kamera digital digunakan untuk mengumpulkan informasi tentang pengajaran, mengobservasi beragam aspek pengajaran mereka dengan cepat, dan menyajikan informasi akurat untuk diagnosis. 3 fungsi video tape recorder dalam penelitian kelas antara lain: 1. Memperoleh materi visual tentang situasi pengajaran secara keseluruhan. Yang kedua, berfungsi sebagai perangkat diagnosis. Dan yang ketiga, sebagai metode untuk menguji episode pengajaran tertentu secara detail. 6. Kuesioner. Kuesioner adalah salah satu strategi cepat dan sederhana untuk memperoleh informasi dengan pertanyaan-pertanyaan yang relatif, tidak terlalu rumit, dan terstruktur. Yang ketujuh adalah sosiometri.
Sosiometri merupakan salah satu teknik yang digunakan untuk mengukur struktur emosional suatu kelompok yang bertujuan menyoroti perasaan-perasaan tertentu, seperti daya tarik, kelalaian, dan penolakan yang muncul dalam sebuah kelompok dan antara anggota-anggota di dalamnya. Teknik ini bisa diaplikasikan oleh para guru yang ingin mengetahui atau menemukan struktur sosial kelas untuk tujuan penelitian dan tujuan-tujuan lain. Salah satu tujuan lain yang terpenting adalah mengidentifikasi siswa-siswa yang terasing secara sosial agar dapat diberi tindakan remedial atau perbaikan. 8. Bukti dokumenter. Bukti dokumenter yakni dokumen-dokumen berupa memo, surat, makalah, kertas ujian, clipping koran, dan sebagainya yang menyangkut kurikulum atau bidang pendidikan lain dapat memberikan rasionalisasi dan tujuan observasi dengan cara-cara menarik. Fungsi utama bukti dokumenter ini adalah menyediakan konteks bagi pemahaman kita atas kurikulum atau metode pengajaran tertentu. Yang kesembilan, studi kasus. Studi kasus merupakan analisis formal yang biasanya digunakan untuk menelusuri aspek tertentu dalam ruang kelas. Fungsi utama studi kasus dalam penelitian ini adalah ia menyajikan analisis yang cukup definitif dan formal terhadap salah satu aspek pengajaran dalam ruang kelas. Pengumpulan data yang ke-10 yaitu gambar siswa. Gambar siswa menjadi salah satu metode pengumpulan data yang terkait dengan persepsi dan pengalaman siswa tentang pengajaran dan pengalaman pendidikan mereka. Selanjutnya, metode pengumpulan data yang ke-11 yakni memetakan proses perubahan di sekolah. Menurut ESRC mengembangkan 6 teknik baru dalam memetakan proses perubahan di sekolah. 6 teknik tersebut menggabungkan 2 elemen kunci dalam proses perubahan, yakni guru sebagai individu dan sekolah sebagai institusi. 6 teknik tersebut yakni target perubahan, pengalaman perubahan, teknik inisiasi perubahan, kultur sekolah, struktur sekolah, dan yang terakhir yakni kondisi sekolah. Analisis data penelitian sekolah. Kriteria ketiga dalam penelitian sekolah adalah metodologi yang dipilih haruslah reliable agar guru bisa percaya diri dalam memformulasikan hipotensi dan mengembangkan strategi yang applicable dengan situasi ruangan kelasnya. Tahapan analisis data ada 4, yakni yang pertama pengumpulan data, yang kedua validasi, yang ketiga interpretasi, dan yang keempat yakni tindakan. Dan yang pertama yakni pengumpulan data. Dalam penelitian kelas, langkah pertama adalah mengumpulkan data dengan menggunakan video tape, recorder, dan metode-metode lainnya. Guru mengumpulkan informasi tentang pengajarannya. Setelah mengumpulkan data, ada satu tahap yang secara langsung berkaitan atau koneksis dengan pengumpulan data, yakni membuat hipotesis. 2 yakni validasi. Tahapan kedua ini adalah proses penelitian kelas yang berhubungan dengan validasi hipotesis. Terdapat beberapa teknik dalam hal ini, yaitu triangulasi, saturasi, rival explanation, dan negative choice. Namun, teknik yang paling dikenal untuk validasi hipotesis ini adalah triangulasi. Teknik ini melibatkan pengumpulan data tentang situasi pengajaran tertentu dari 3 sudut pandang yang berbeda, yakni sudut pandang guru,
sudut pandang siswa, dan sudut pandang observer yang berpartisipasi. Yang ketiga yaitu interpretasi. Interpretasi berarti menggunakan sebuah hipotesis dan menghubungkan dengan teori, norma-norma praktik atau intuisi guru tentang pengajaran yang baik. Hal ini melibatkan mereka untuk memaknai observasi tertentu untuk serangkaian observasi yang dapat menuntun pada tindakan. Jadi, interpretasi ini dalam proses penelitian berarti menggunakan hipotesis-hipotesis yang valid dan menyesuaikan dengan kerangka-kerangka rujukan yang mendasari bagi guru dan peneliti. Yang keempat yaitu tindakan. Setelah memaknai data penelitian, guru peneliti dapat membuat perencanaan untuk tindakan selanjutnya. Berdasarkan bukti atau petunjuk yang telah dikumpulkan selama penelitian, mereka dapat merencanakan strategi-strategi realistik yang dimonitori sendiri dengan prosedur-prosedur penelitian kelas. Jadi pada tindakan langkah terakhir ini, interpretasi juga memberikan informasi tentang bagaimana cara mengubah teknik questionnya, dan setelah beberapa kali perencanaan, dia pun berusaha memonitori dengan mengevaluasi kembali praktek questioningnya itu. Baik, itulah tadi presentasi dari kelompok 5. Semoga bermanfaat dan saya perwakilan dari kelompok 5. Apabila ada kesalahan kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.